Dalam hadis panjang yang redaksinya seperti ini. Bainama kuntu naimun, kata Nabi, kuntu naiman, bainama kuntu naiman ra'aitu amudal kitab untuza min tahta wisadati. Saya artikan saja semuanya. Kata Nabi, ketika saya sedang tidur, tiba-tiba saya melihat ada tiang penyanggah Al-Quran itu ditarik dari bawah tempat tidur saya, dari bantal saya. Kemudian sinarnya hebat, saya ikuti, kata Nabi, saya kira Allah telah meninggalkan kami. Ternyata tiang itu bergerak sampai arah Syam dan bersinar di sana. Ala wa innal imana hina taqa'ul fitan bisyam. Ketahuilah para sahabat bahwa keimanan sesungguhnya ketika fitnah merajalela itu ada di Syam. Jadi bumi Syam, Palestina dan sekitarnya ini adalah barometer keimanan seorang. Kalau kita mau melihat, mau belajar keimanan, lihatlah orang-orang Syam, lihatlah ketegaran mereka. Dan kalau kita mau mengukur sebesar apa keimanan kita, lihat sebesar mana kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa. Semakin besar kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa, maka sebesar itulah keimanan kita, sekuat itulah keimanan kita. Kalau kita pedulinya angin-anginan, ya itulah iman kita, angin-anginan, rawan sekali khawatir meninggal ketika iman kita turun. Kalau kita mau menjaga agar iman kita steady, konsisten, ya jaga terus konsistensi kita terhadap Baitul Maqdis Palestina. Kalau ada orang yang nyinyir dengan perjuangan di Gaza hari ini, maka pertanyakanlah keimanan dia. Jangan-jangan seperti itulah kualitas keimanan mereka. Maka dari itu, kita mau belajar iman, lihatlah Palestina, lihatlah Baitul Maqdis, lihatlah bumi Syam, dan lihatlah anak-anak Gaza. Masya Allah. Saya jujurnya Pak ya, ini saya sepakat, saya dan istri ini sepakat. Istri saya nggak hadir nih, mohon maaf, karena istri saya juga semalam pulang terlambat ke hotel, jadi energinya beda dengan energi saya kan. Istri saya kemarin ngisi 2 titik, udah capek juga dia, belum juga mikirin keluarga dia di Gaza, kondisinya. Dia sedikit-sedikit buka HP, melihat jangan-jangan nama keluarganya lah yang tertulis dalam daftar korban jiwa hari itu. Dan kami berdua sepakat, memang kami ke Indonesia ini merasa lebih aman, nggak ada serang-serangan. Tapi tidak berarti kami merasa lebih tenang. Kami merasa lebih tenang di Gaza, jujur saja. Ya itulah salah satu dan dampak keimanan di Gaza itu. Kita lihat tadi wajah-wajah anak Gaza itu, wajah-wajah bocah itu, mana ada kelihatan muka-muka ketakutan. Tenang mereka itu. Dan saya 12 tahun di Gaza, saya berkali-kali merasakan agresi militer. Saya melihat, dan saya merasakan sendiri, memang ngeri di sana, tapi ada ketenangan di sana itu. Luar biasa, itulah salah satu kekuatan iman di Gaza. Makanya Pak, Ibu, kalau mau bicara Gaza, jangan terlalu mengandalkan logika. Kalau kita mau membahas seputar Gaza, jangan terlalu mengandalkan rasio kita, rasionalitas. Nggak akan nyambung, nggak akan nyampe. Kalau kita maksain diri membahas Gaza, mengandalkan logika kita, sombong, ya bergantung pada rasionalitas kita, nanti yang keluar adalah statement-statement yang nyeleneh. Contoh, ada salah seorang dai yang sering tampil di depan jamaahnya. Dia bilang apa? Hamas ini kan ormas kecil, masa nggak bisa dihancurkan oleh Israel yang memiliki persenjataan luar biasa dan didukung oleh Amerika, oleh negara Barat dengan dukungan tanpa batas? Masa nggak bisa hancurin Gaza, hancurin Hamas yang ormas kecil? Memang dia bilang ya, memang Hamas ini adalah buatan Yahudi. Ada yang ngomong gitu Pak? Memang Hamas itu buatan Yahudi, dan Yahudi itu butuh Hamas untuk pembenaran
menyerang Gaza, gitu katanya. Ini contoh statement, ini contoh pernyataan yang keliru, yang keluar karena so tahu, karena selalu mengandalkan logika mereka dalam membahas Palestina. Gaza nggak boleh. Kalau kita mau bicara Gaza, kedepankan keimanan kita. Karena para pejuang-pejuang Gaza ini bicara Gaza, berjuang itu berlandaskan keimanan. Kalau para pejuang Gaza, kalau orang-orang Gaza ini bertahan hanya mengandalkan logika, sudah lama hancur. Bayangkan Pak, Gaza ini luasnya 360 km. Luas Kabupaten Banyumas berapa Pak? Ada yang tahu nggak? 1.200. Jadi Gaza ini 4 kali lebih kecil dibandingkan Banyumas. Gaza ini dibombardir sejak 2006, dibombardir sampai 2023, diblokade juga itu, dan diluluh-lantahkan, tapi nggak hancur-hancur. Saya mau tanya Pak, kira-kira apa ya? Kira-kira nih, kalau Israel dengan segala kekuatan dan dukungan Amerika, Perancis, Inggris itu menyerang Banyumas, itu berapa hari bertahan Banyumas ini? Ya, bertahun-tahun insya Allah ya. Masya Allah, itu semangat harus kita miliki. Ya, gambaran Pak ya, saya kasih gambaran. Hiroshima Pak, kota Hiroshima di Jepang, itu luasnya 3 kali lipat luas Gaza, sekitar 900 km persegi. Itu dijatuhi bom 12.000 ton beratnya, langsung nyerah mereka, angkat bendera putih. Gaza yang luasnya cuma 360 km, tahu Pak berapa ton yang sudah jatuh ke Gaza sejauh ini? 50.000 ton lebih. Dan itu masih terus berlangsung sampai saat ini. Apakah Gaza menyerah? Enggak. Kenapa? Karena mereka tidak bertahan dengan logika, mereka bertahan dengan keimanan mereka. Ada satu tawaran yang ditawarkan oleh Zionis Yahudi kepada warga Gaza, sampai hari ini masih berlaku tawarannya. Apa kata Yahudi? Wahai Gaza, kami berjanji akan mengangkat blokade, kami akan membuka perbatasan-perbatasan untuk memasukkan logistik yang kalian mau. Kami akan bangunkan untuk kalian bandara tercanggih, siap kami. Kami akan bikin pelabuhan terhebat, kami siap. Kami akan jadikan kalian orang-orang Gaza ini orang-orang makmur semakmur Singapura. Gampang bagi Yahudi, mereka punya segalanya. Satu syaratnya kata Yahudi itu, apa Pak? Tanggalkan senjata kalian, menyerahlah, itu aja. Seperti kami sudah menguasai tepi barat, menguasai Baitul Maqdis, tinggal kemudian yang kamu menyerah di Gaza nih. Tanggalkan senjata kalian, menyerahlah. Kalau kalian menyerah, kalian akan hidup nikmat, ya, akan hidup makmur. Apa kata Gaza? Tidak mungkin, tidak akan pernah kami menyerah. Kenapa? Karena yang kami pertahankan bukan tanah kami. Kami sedang mempertahankan kehormatan umat Islam di dunia. Takbir. Karena yang kami lindungi bukan darah-darah kami. Kami sedang melindungi tanah wakaf umat Islam. Sayangnya kita nggak ngerasa sedang melindungi kehormatan kita, Pak. Apa kata Ben Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama, ditanya oleh wartawan, Pak Ben, ini luas area Israel ini semana sih? Kok tiap hari terus melebar gitu kan ya? Itu di mana batasnya? Apa dia bilang? Sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau mereka bisa menjangkau Kebumen, ya dijaga Kebumen ini. Tapi masalahnya sekarang Israel ini mandek oleh kekuatan bernama Gaza. Karena mereka tidak bisa membuat Gaza tunduk, mandek ke situ mereka. Itulah mana Gaza, benteng terakhir umat Islam. Kalau Gaza juga jatuh, kalau Gaza juga lumpuh, menyerah, apa kata Nabi? Idza fasada ahlus syam fala khairu fikum
Apabila ahli Syam ini sudah hancur, sudah rusak total, tidak ada lagi kebaikan dalam diri kalian umat Islam. Kalau Gaza sudah hancur, Pak, itu Mesir itu akan terjajah itu. Siapa lagi? Negara-negara Teluk habis itu. Makanya kata orang Gaza apa? Kami lebih memilih hidup dibombardir, diblokade, dibantai. Tapi kami tidak akan pernah menyerahkan kehormatan umat Islam kepada kalian. Kami siap mengorbankan dengan darah nyawa kami, harta kami, rumah kami bombardir diserahkan. Tapi kami tidak akan menyerahkan tanah wakaf umat Islam. Tanah kita semua, Pak. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang tidak merasa kehormatan sedang diperjuangkan, hati-hati itu. Ya, itulah kenapa untuk Palestina, untuk Gaza, jangan kasih yang sisa. Musuh-musuh kita itu, Pak, Amerika, Inggris, Perancis, Italia, itu ketika mereka membantu Israel, membantu penjajahan, itu mereka support dengan kekuatan penuh, dengan finansial yang penuh, dengan energi yang penuh. Lah kita umat Islam, angin-anginan kita nggak totalitas bantu Palestina. Kita nggak serius memperjuangkan Palestina. Dari 12 bulan setahun, cuma sebulan kita disepedulinya. Untuk 11 bulannya tidur kita. Bagaimana kita bisa membebaskan Palestina? Kalau musuh kita totalitas, kita yang nggak totalitas. Makanya perhatikan, Pak, ya. Saya kalau mau ngisi-ngisi kajian, Pak, nggak ada yang namanya siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Enggak. Bagi saya itu adalah sebuah kesalahan. Terlalu rendah kalau kita mengikat hubungan kita dengan Palestina dengan hubungan materi, donasi. Seolah-olah sudah kirim donasi, sudah gugur kewajiban kita. Terlalu rendah kita ikat kita dengan materi. Perjuangan kita untuk Palestina jauh lebih mulia dari itu semua, Pak. Kalau masalah donasi itu sudah otomatis, itu nggak perlu saya tarikin lagi, sudah gerak hati kita. Tapi kita harus teredukasi agar termotivasi. Kalau tidak termotivasi, semua kita akan steady, akan konsisten. Di situ masalahnya, Pak. Kita malas mengedukasi diri kita. Maka saya selalu katakan, kajian-kajian kami adalah kajian edukasi. Saya nggak jauh-jauh dari Gaza datang ke sini cuma untuk mengumpulkan saya dari pandangan para hadirin, enggak. Terserah lah, itu urusan kalian lah, mau diterima enggak. Tugas saya adalah mengedukasi. Tugas saya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, karena itu sebelum kita membebaskan Palestina, otak kita harus dibebaskan dulu. Itu intinya. Karena kita sekarang sedang dijajah pemikiran oleh musuh. Kita bebaskan dulu pemikiran kita, baru kita bisa melangkah memperjuangkan Palestina. Takbir. Jelas gamblang dan kita sudah semakin menurun. Saya beri kesempatan satu penanya bagi jamaah putra. Dua ya. Baik. 1, 2 nih. 2 ya. Dan jamaah putri persiapan setelah ini nanti saya beri satu sesi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan, nama saya Bilal Syuhada. Saya asli Timur Timur. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang jadi orang Banyumas. Sudah menjadi 3 kali ada anak saya. Masya Allah. Ini saya tanyakan, Ustaz, dari pemaparan antum sebelum berangkat ke Gaza, antum sudah mulai ikat dari kecil sampai besar. Ya. Terus Allah mengabulkan doa antum hijrah ke Gaza. Bumi yang dijanjikan oleh Allah untuk kita. Antum sudah menghadapi sebuah perjuangan luar biasa berhadapan dengan teroris Israel. Pertanyaannya, antum sudah di bumi ya? Surga sudah terbuka buat antum. Kenapa antum pulang ke Indonesia? Karena ini adalah bumi aman. Surga masih jauh. Sudah kamu. Assalamualaikum. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Jumbi. Saya diberi Cilacap Besar. Jadi saya di Bombong sejak beberapa tahun. Saya mondok di pesantren Al-Mustaqifah Pori Warasan. Masya Allah. Lanjut pertanyaan. Memperhatikan waktu. Baik. Yang saya tanyakan,
hikmah apa yang Ustaz dapatkan dari peristiwa tersebut, serta strategi apa yang Ustaz miliki ketika menyelamatkan diri dari serangan Zionis, sementara warga Gaza banyak yang tewas dan gedung-gedung reruntuhan akibat serangan Zionis tersebut. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dua pertanyaan. Baik, luar biasa ya. Kenapa Ustadz ini kabur dari Gaza? Gitu Ustadz ya. Kenapa lari dari medan perang? 2012 saya merasakan digempur 8 hari, bombardir brutal. 2014 lagi bombardir selama 50 hari. 2021 kami bombardir selama 14 hari. Setiap kali agresi terjadi, pihak Kemenlu Indonesia selalu mengontak saya. Mas Hussein, ini sudah panas nih, resikonya besar. Yuk evakuasi yuk. Saya selalu menolak. Selalu menolak, saya nggak pernah mau dievakuasi. Tapi kali ini beda Pak. Ini sudah tidak lagi efektif. Saya datang ke Gaza bukan sebagai seorang militer. Saya datang ke Gaza, fungsi saya bukan angkat senjata. Karena memang hari ini nggak dibutuhkan oleh Gaza. Saat ini saya nggak dibutuhkan untuk angkat senjata, karena mereka sudah punya cukup tentara untuk mempertahankan Gaza. Kalau sekedar tembak-tembakan lawan tank baja, mereka sudah ada puluhan ribu, dan yang diturunkan sekarang ini nggak lebih dari 5%, nggak dari 20%, itu nggak lebih yang turun sejauh ini para pejuang Gaza. Kalau memang saya dari awal berangkat sebagai seorang tentara angkat senjata, haram bagi saya untuk keluar dari pertempuran. Itu kaidah fikihnya. Tapi saya sebagai seorang aktivis kemanusiaan, saya sebagai seorang jurnalis, dalam 3 agresi sebelumnya saya masih punya akses internet, masih terbuka lebar, listrik masih nyala, ya saya masih bisa bergerak membantu masyarakat, sekalipun risikonya sama, risiko kematian juga sama. Tapi kali ini Pak, hari pertama listrik dicabut, putus, internet diputus, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah mertua saya punya solar panel kan, jadi kita masih bisa akses energi matahari yang diubah menjadi energi listrik. Saya masih bisa ngevlog, itu pun terbatas itu. Saya kalau mau upload video saya harus datang ke rumah tetangga saya malam-malam dengan ancaman drone di atas kepala saya itu. Kalau saya mau upload video, saya sering dimarahin sama mertua saya. Kamu ini entah kalau kena target gimana gitu kan. Kalau saya lagi bantu kirim bantuan, itu ada di YouTube itu. Saya lagi datang ke pengungsian, tiba-tiba bombardir sana sini kan, besar risikonya. Ya tapi saya pikir memang hari ini kita bukan lagi perang di Gaza ini, genosida. Saya sudah maksimal di sana. Saya sudah borong satu mall itu saya borong untuk 4.000 keluarga. Habis nggak lagi bisa saya bagi-bagiin. Saya sudah borong juga selimut hangat, habis nggak ada lagi yang saya bagi-bagiin. Ya, jadi kalau sekarang saya di Gaza pun fungsi saya nggak efektif. Saya kalaupun sekarang di Gaza, saya hanya sedang menunggu giliran terkena bom. Sementara masih banyak amanah yang saya pikul, sudah ada miliaran donasi yang harus saya salurkan. Kalau saya mati sekarang, ya siapa yang mau melanjutkan ya? Oke lah ada yang melanjutkan, tapi kan sayang ya, karena saya yang paling mengetahui medan di sana kan. Akhirnya saya terpaksa untuk menerima tawaran Kemenlu kali ini untuk evakuasi, karena sekarang juga saya sudah punya anak. Anak saya yang besar 8 tahun, yang kecil 3 tahun. Ya, kalau bukan karena mereka mungkin saya masih akan stay di sana itu. Tapi anak saya kan nggak kuat saya melihatnya, mereka setiap malam itu ya tidurnya nggak nyenyak, bombardir sana sini, house hysteria, trauma bombardir. Jadi ya teman-teman saya di Gaza pun, keluarga saya di Gaza itu mendukung. Udah, Hussein, kamu pulang dulu lah. Pulang dulu, selamatkan anak-anak kamu. Terimalah tawaran evakuasi. Akhirnya saya keluar dari Gaza tanggal 12 November. Sampai ke Kairo, 2 hari saya dijamu di Kairo oleh kedutaan besar Indonesia di sana. Tanggal 15 November saya landing di Jakarta. Lagi landing, saya dapat pesan WhatsApp. Kakak saya mengirim pesan, Sen, alhamdulillah kamu sudah sampai. Ini sudah banyak permintaan wawancara nih untuk mengisi di kajian-kajian di televisi, podcast sudah banyak yang masuk. Tapi kami sudah
siapkan waktu untuk kamu 3 hari istirahat dulu lah. Kamu kan baru pulang dari tempat konflik. Iya, jangan langsung bergerak, dia bilang. Istirahat dulu. Saya balas apa? Malu saya kalau harus istirahat sekarang. Karena saya meninggalkan saudara-saudara saya di Gaza, dibombardir, dibantai tanpa istirahat. Jadi saya bilang, enggak ada istirahat. Terima semua tawaran itu. Saya pulang ke Gaza bukan untuk kongko-kongko, bukan untuk rebahan, bukan untuk leha-leha. Saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya. Dan alhamdulillah, sejak saya tiba tanggal 15 November sampai sekarang, enggak ada hari libur. Per hari kita ngisi 3, 4, 5 titik. Hari ini berapa titik, Ustaz? 4 titik hari ini ya. 4 titik hari ini kita nih. Ya, itu sebagai usaha saya. Ya, udah banyak yang bilang, Ustaz capek Ustaz ya. Bawa malu gitu, capek Ustaz. Saya bilang, enggak, malu saya bilang capek sekarang. Kalau mau bicara capek, lihat tuh orang Gaza tuh. Mereka dibombardir tanpa henti-hentinya. Kita di sini nikmat. Kalau saya harus ngisi 20 titik per hari, saya nggak akan ngelus kecapean, malu saya. Malu. Jadi itu jawaban saya saja. Ya. Kedua, apa hikmahnya dan apa strategi saya selamat dari serangan-serangan itu ya? Saya nggak punya strategi. Ya. Di Gaza ini semua jengkal Gaza ini semua berpotensi sama terkena bom. Nggak ada karena saya misalnya punya ilmu kanuragan misalnya kan. Nggak ada. Terus Ustaz, emang sampean nggak takut mati atau kena bom? Itu yang pertanyaan saya dengar. Wahai hadirin Allah muliakan, kita sebagai seorang muslim nggak boleh mengikat kematian dengan situasi dan kondisi tertentu, nggak boleh. Karena kematian itu la yastakhir wa la yastajil. Ya, kita kematian itu aja itu nggak akan mundur, nggak akan maju. Bertahun-tahun tinggal di Gaza, kalau belum ajalnya nggak akan mati. Bertahun-tahun tinggal di Banyumas, ya. Kalau sudah ajal di kamar mandi pun akan mati. Itu akidah kita. Saya mau tanya Pak, lebih banyak mana orang yang meninggal di medan perang atau orang yang meninggal di atas kasur? Kasur. Ya, pernah nggak kita kepikiran mau tidur ngeri banyak yang meninggal di atas kasur? Takut tidur di atas kasur, pernah nggak? Itulah fitrah kita. Lebih banyak orang meninggal di atas tempat tidur, tapi kita nggak pernah takut tidur di atas tempat tidur kan? Maka sekali lagi ya, kalau ketakutan itu wajar, adalah manusiawi. Tapi keimanan kita harus lebih dominan dibandingkan ketakutan kita. Ya, di Gaza, ya beberapa kali saya sering lah, ya lagi naik mobil nih, tiba-tiba, ledakan sampai mobil saya ini bergeser, seret gitu. Itu pernah tuh. Kita kalau lagi naik mobil itu, udah istiqomah kamit aja lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah memang. Kan kita juga kan mengejar syahadah kan, kita mengejar syahid. Sampai ketika saya tuh hilang kontak 3 hari, itu viral tuh, Muhammad Hussein telah syahid di Gaza. Ada banyak begitu ya. Ketika saya buka HP kan muncul internet, waduh saya bilang di grup keluarga saya sudah syahid ya, orang sudah pada panik. Respon pertama saya apa? Amin. Aminkan saja, karena kan syahid ini kan utamanya luar biasa banyak ya. Kita nggak boleh takut masalah kematian seperti ini. Ya, itu jawaban saya. Baik, Masya Allah. Selanjutnya dari Putri. Ada pertanyaan Ibu?